Rindu bersama gua Haris. Jadi guys, alhamdulillah hari ini gua perdana mendatangi narasumber seorang perempuan mulia, indah, cantik, berseri. Iya, jadi hari ini gue mau menemui bersama kakak di sebelah gue. Kakak enggak? Mungkin Teteh. dulu. Halo, gue kembarannya Prilly. Serius? Oh, serius? Kamu ini. Nama gue Nenden guys. Bisa dipanggil Prilly boleh. Ya. Terserah lu deh mau manggil apa. Jadi Setia. Jadi sebelah gue ini ada kakak Nenden. Gimana kakak Nenden kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sentosa. Jadi guys, kakak Nenden ini Gak bisa banget gue serius-serius. mahasiswa. Bener nggak? Iya, mahasiswi di Salah nih. di mana sih kuliahnya? Ah, di Bintaro. Oh iya. Di Stika CMC Bintaro guys, kalau mau daftar bisa lewat gue ya. Iya, jadi dia kuliah di jurusan perawat guys. Nah, di sini gue pengen bahas tentang perawatnya. Mungkin kakak Nenek kenapa sih ngambil jurusan perawat? Emang udah hobi atau gimana gitu? Hobi. Tapi ya, kayak emang pengen aja gitu. Oh, pengen aja. Nggak Belok ada- gitu dari dokter ke perawat. Oh, Gitu. tadinya hobinya apa? Cita-citanya mau jadi dokter? Apa Iya, gimana? iya. Oh, Jadi jadi dokter cetaknya. hmm. Terus nggak bisa jadi dokter, ya udah jadi perawat. Sekarang semester berapa sih kakak Nenek? 3. 3, berarti masih ya masih baru mau ke atas. Masih lama. Tangganya masih jauh. Angkanya masih jauh, tapi nggak apa-apa kita nanya guys. Kuliahnya gimana sih kalau perawat itu? Apanya? Kan banyak orang yang takut gitu untuk masuk perawat kan. Ya kan, paham kan? Ya, itu mungkin kakak ini bisa ngejelasin sebenarnya kuliah perawat itu seperti apa. Nggak sih, seru tahu perawat mah. Seru, dapat pengalamannya juga dari orang jadinya. Gimana nih? Guru terbaik dari mahasiswi perawat itu ya pasien gitu. Iya. Enggak sih, bukan mahasiswa tapi perawatnya gitu. Udah sih, ya gitu deh. Terus pokoknya jangan takut deh, seru kalau dijalaninnya. Emang sih susah gampang gak sih? Nggak susah juga kalau dijalanin dengan setulus hati mah. Tapi gitu deh, buat tantangan. Itu dia ngebahas semuanya sih apa gimana sih? Apa emang spesifik khusus perawat? Kan kalau dokter kan emang jalurnya kan dokter bukan semua penyakit ataupun apa. Kalau perawat itu gimana? Perawat sama, belajar juga bedah, belajar juga psikologi, belajar juga anak, belajar juga lansia, belajar juga remaja, pokoknya semua dipelajarin juga. Banyak ya? Sebenarnya tuh perawat itu ngambil semuanya, ngambil dari profesi dokter, psikologi, ngambil juga dari, pokoknya dari semua deh. Tapi Tantang. untuk prakteknya bener praktek gitu, kayak ngebedah, bener ngebedah gitu. Iya, tapi awalnya kelinci percobaan dulu sih. Kelinci percobaan manusia apa? Iya, kalau suntik menyuntik itu teman ke temen. Oh. Kalau kayak bedah, kayak ngejahit gitu, itu lebih ke hewan. Ayam, kelinci, Waduh. burung. Nggak burung deh, ayam sama kelinci doang biasanya. Tapi awal mula masuk perawat ada rasa takut nggak sih? Enggak. Enggak. Enjoy aja. Enjoy. Tapi tantangan sih buat gue, karena gue orangnya selebor nih. Iya. Kayak mau cepet gitu, gue orang yang mau praktis. Nggak bisa tapi kalau di perawat. Jadi itu tantangan buat gue. Kalau di perawat kan lebih yang teliti, pelan-pelan, asal tepat gitu. Gue masuk gitu, salah kayaknya. Tapi di luar sama gue jadi perawat itu jadi beda banget gitu. Itu deh. Tapi udah mulai ini sih praktek ke rumah sakit. Udah kemana aja? Baru ke Stanala sih sama Stanala. RSUD itu juga apa? Namanya itu Tangerang. Oh, Tangerang jauh juga ya. Iya kan. Tapi gimana pengalamannya? Seru Enak, nggak? seru banget. Seru, yang gua nggak bisa lupain itu kalau pas bersihin usus tuh. Waduh. Asli guys. Jadi tahu bentuk usus. itu tantangan banget dah.
gue orangnya gitu kan, pengennya cepet kelar gitu. Terus bersihin usus harus pelan-pelan, banyak prinsip sterilnya. Terus? Harus gak boleh gini, gak boleh gitu, itu seru banget asli. Jadi nggak boleh apa gimana sih? Enggak, jadi ngebersihin gitu, dia udah dioperasi. Iya. Jadi dia ususnya lengket, Iya, terus dioperasi kan, jadi dikeluarin gitu ususnya. Jadi kita bersihin, kalau nggak dibersihin kan tambah lengket tuh. Nah gitu, Wow. seru Berarti banget. Seru dan menantang ya. Menantang banget. Lagi kalau udah masuk ke psikologi, Emang kenapa dengan psikologi? seru aja jadi bisa baca orang. Oh, baca apa nih? Baca pemikiran orang, apa orang, apa gimana? Enggak, ya gitu deh. Ya gitu gimana? Jelasin dong. Iya bisa gitu sih. Gue baru belajar psikologi anak sama lansia. Jadi gimana gitu cara ngadepin anak dan lansia yang baik dan benar. Biar gitu deh. Kan lansia balik lagi tuh kan ke anak-anak. Iya benar. Itu seru banget guys, asli. Jangan takut kalau masuk perawat. Gue dari akuntansi padahal ke perawat tuh jauh banget. Hah? Akuntansi? Iya. Serius? Serius? SMP-nya akuntansi, Iya. lari ke perawat. Hah? Itu banyak banget prosesnya, dari gue mau jadi dokter terus nggak bisa, gue gitu deh akhirnya. Dulu tuh gue mikirnya dokter itu gue pikir 24 jam sama pasien, jadi gue mau jadi dokter. Iya, terus Ternyata yang 24 jam sama pasien itu dia perawat. perawat. Kalau kuliah perawat itu sih maksudnya D3 ya? Enggak, Apa? S1 ada? S1 nurse kalau gue sama profesi. Itu lama ya? Lama, Berapa tahun? berapa ya? 8 semester, Sama 8 semester. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. S1-nya 3,5, 1 tahunnya nurse. Nurse. Itu nggak ada teori guys, udah di nurse. Tapi pernah ngalamin pengalaman nggak di rumah sakit gitu? Kayak horor-horor ataupun Dikejar apa? kuntilanak gua. Serius, jadi itu kan rumah sakitnya serem banget ya. Gak serem sih, kayak biasa aja, tapi serem. Iya biasanya serem berarti. Jadi itu rumah sakit lama. Nah, Terus jadi dia ada 2 gedung, di depan sama di belakang. Nah gua kebagian pas kan 3 minggu. 1 minggunya di depan, 1 minggu di depan di ruang di gedung baru. 2 minggunya itu gue di belakang, di gedung paling belakang di rumah sakit Pusta Sitanala kalau tahu. terus Itu tuh rumah sakit yang Pusta itu udah lama banget, itu sampai ada tuh yang syuting di situ katanya. Nah terus gue shift malam, terus gue mau nganterin rekam medis ceritanya, apa hasil laboratorium gitu gue lupa. iya. Ke depan, pokoknya ke depan tuh ke gedung baru itu kan jauh banget lorongnya. Lorongnya tuh serem banget dah, lu searching aja deh sendiri ya rumah sakit Sitanala. Iya ada terus. Gue berdua, bertiga ya, pokoknya sama temen gue dah, Terus lagi enak-enak jalan gitu kan. Terus tiba-tiba ketawa gitu, tapi ketawanya awalnya tuh jauh, terus nggak dengernya samar-samar gitu. Terus habis itu temen gue nengok dulu gitu ke gue, lu denger gak? Enggak gitu awalnya, kan gue memang budak. Terus udah jalan-jalan ternyata makin kenceng udah lari deh gue. Pakai pantopel tuh gue lepas tuh sepatu, gue penting gue lari. Gitu guys, tapi seru banget asli. Terus ketika kalian praktek nih di rumah sakit, sebenarnya tugas perawat itu secara real itu apa sih di rumah sakit ini? Masih dalam kuliah ya, belum konteks kerja tuh. Nah, sama sih sebenarnya pas masuk nih kan bikin akpeng ini nih, asuhan keperawatan kan, askep tuh. Nah, jadi kita mau bikin tindakan ke pasien tuh sesuai sama askep itu. Nah, ini juga tantangan nih buat gua karena apa yang diprioritasin gini, satu sakit, satu penyakit, dokter cuma ngediagnosa satu penyakit nih, tipes gitu. Iya. Tapi gua, diagnosa gua tuh bisa sampai 3, 4 gitu. Penyakit. Enggak, bukan 4 penyakit, tapi 4 diagnosa. Kalau misalkan diambil dari tipes nih, Iya. tipes itu prioritasnya apa ya? Demam. Iya. Demam itu diagnosa gue tuh. Kalau demam, diagnosa perawat. Iya. Demam, terus kekurangan cairan, terus kekurangan nutrisi. Iya.
di itu kan. Ya gitu. Itu tuh yang mana yang harus diprioritasin dulu gitu. Pasien ini tuh butuh apa dulu gitu. Kalau dokter kan diagnosa tipes udah tipes gitu. Udah tuh satu nih, dia cuma ngasih analgetik gitu. Nah kalau gua enggak, lebih ke asuhan keperawatannya, lebih ke pribadinya dia, tapi kebutuhan manusianya itu sendiri gitu. Itu yang seru banget. Diagnosa itu paling ngediagnosa, terus intervensi itu perencanaan. Misalkan dia demam, diapain nih dia gitu biar demamnya tuh turun gitu. Itu kompres, itu implementasi dari perawat, pelaksanaan dari perawat, bukan dari dokter. Jadi dokter tuh cuma ngasih paracetamol kayak gitu. Berarti itu dokter. Berarti nggak secara langsung perawat lebih 24 jam dong. Iya makanya itu. Kayak ngasih obat pun. Iya, perawat. Ya, perawat kan. Dokter hanya memeriksa, habis itu ngasih ke perawat. Betul. Nah di waktu di sana pas gue magang itu ada yang dokter yang ya udahlah kasih obat aja gitu. Ada juga dokter yang apa yang udah dilakuin sama perawat gitu. Itu nggak kayak dia terus nih gitu. Jadi perawat juga punya andil. Dokter nggak bisa tanpa perawat juga nggak bisa tanpa dokter. Kita saling berkolaborasi. Itu guys, seru banget. Apalagi kalau udah ketemu keluarga pasien gitu, itu seru banget. Asli itu berpetualang banget di dunia itu. Emang pernah ketemu keluarga pasien gitu Ngobrol pernah. Kayak mau nganterin pulang gitu. Itu baru PKL semester 1. Udah seru banget. Kayak udah malesnya tuh kan teori. Iya sih benar. Teori itu. Males namanya teori. Iya. Gua orang yang paling kalau teori tuh kayak ya udahlah gitu, teori doang gitu. Ternyata dapet di prakteknya juga, emang nggak 100%, cuma beberapa persen, tapi kayak pasti ada di teori sama di praktek. Tapi yang lo rasain gimana ketika lo tidur kan? Mulai buat praktek kan, dan lo ketemu langsung sama pasien gitu kan. Tadi kan pasti kan lo ngerasain namanya grogi ataupun deg-degan gitu kan. Waktu awal gue magang itu pas PKL, kayak gue duduk dulu kan, seniornya bikin askep gitu kan, nyatet-nyatet. Terus pertama kali yang gue denger itu sus gitu. Terus tau gak sih kayak orang bangga banget, kayak Seneng ya? iya seneng banget gitu, cuma dipanggil gitu doang padahal. Sus tolong ibu saya gitu. Terus oh iya sebentar gitu, ih seru banget. Itu tuh kayak panggilan lu tuh dibutuhin banget gitu kayak gitu pertamanya. Terus udah kan gue samperin, ternyata dia butuh air infusannya habis, udah cuma gue ganti doang. Terus kayak gitu deh, nggak grogi pasti, kayak buat nyuntik infus itu pertama kali gue grogi banget kayak udah. Terus skin test tuh nyuntik juga itu termasuknya kan, itu grogi banget, kayak pasang NGT terus selang buat makan Ya, tuh seru guys, beneran. Seru guys. Iya, tapi takut gitu, gimana sih? Seru tapi gugup, tapi takut gitu deh. Iya. Terus kalau untuk ini nih, untuk teman-teman semua, apa sih yang harus dipersiapkan ketika ya adik-adik ini misalkan yang mau masuk di kuliah perawat, itu mungkin apa yang harus dipersiapkan gitu sebelum terjun gitu kan? Mental sih pasti. Mental, fisik, otak. Waduh, fisik, otak. Kayaknya lengkap banget tuh. Serius itu harus ada. Batin. Batin. Itu tapi kayaknya kalau batin itu udah mau masuk PKL deh, itu baru persiapan batin. Karena jauh ya dari orang tua. Iya jauh deh. Iya. Dari support system lu lah jauh gitu. Support system. Lagi mental, terus apa lagi tadi? Fisik, otak, batin guys. Benar-benar semua ada yang masuk di perawat mungkin bisa siapin buat itu tuh. Biar, tapi kalau udah hobi sih, kalau ngerjainnya sih kayaknya happy aja ya. Tapi gue mau nanya, kenapa? Nih gue nanya personal dari gue aja nih. Iya. Kenapa kalau ngelihat perawat
kalau udah berseragam putih-putih guys, pasti itu kelihatannya wow banget gitu loh. Serius gue, kalau udah ngeliat perawat kayaknya dari jauh aja udah ngeliat, waduh cantik banget, waduh ini banget gitu. Aduh, ini secara tidak langsung memuji gue nggak sih? Secara nggak langsung memuji gue gak nih? Ya pokoknya setiap yang mau lihat perawat putih-putih pasti kelihatannya enak dilihat itu loh. Nggak tahu. Tapi secara pribadi gue juga gitu sih guys, asli itu lu ya dari orang lain gitu. Gue sendiri ya pakai seragam itu gitu, kayak itu tuh seragam kebanggaan, kayak seragam kayak apa ya? Kayak gue tuh kalau pakai seragam itu bagus banget gitu, maksudnya kayak gimana ya, adem aja gitu dilihatnya putih-putih gitu Iya. kan. Tapi pernah nggak diliatin orang gitu? Pernah. Ketika lagi jalan orang lihat gitu sampai ngeliat. Enggak sih, enggak kalau ngelihat kayak gitu doang, ngelihat gitu Iya. biasa, terus ditanya gitu magang di mana gitu atau enggak kuliah di mana gitu, itu pernah. Tapi kalau sampai yang diliatin intens banget enggak sih. Tapi jomblo tahu nih. Kakak ini tahu jomblo guys. Ya gitu. Nah terakhir deh, Apa tuh? mungkin bisa ngasih tips dan ngasih saran buat teman-teman di luar sana mungkin. Yang apa nih? Yang mau masuk? Kuliah perawat ataupun yang lagi kuliah perawat itu. Kalau yang untuk sebelum masuk nih ya, maksudnya yang mau masuk kuliah perawat, nggak apa-apa kalau mau masuk aja gitu, tapi lo harus benar-benar siapin diri lu dulu deh, minimal gitu, minimal lo siapin diri lu dulu. Bisa nggak masuk situ? Bisa sih, pasti bisa ngejalaninnya, bisa pasti seiring berjalannya waktu gitu, bisa ngikutinnya. Terus apa ya, udah sih gitu dong. Ya, buat sesama perawat. Kalau buat sesama perawat, pokoknya semangat buat kita para sejawat, asik. Semangat terus walaupun kita online nih. Tugas yang numpuk banget, apalagi nih kalau teman-teman kelas gua nonton. Kayak setiap pertemuan harus ada tugas gitu. Kita harus semangat guys, kita pasti bisa melewatinya. Asik. Badai pasti berlalu. Tapi emang perawat itu dari yang gue lihat juga ya, temen gue ataupun yang lain emang tugasnya ya gitu ya, numpuk banyak ya, gila ya. Parah. Itu nulis mulu. Nulis Ya, dulu. kan? Itu gue sebel banget tuh kalau suruh nulis askep. Gue mendingan suruh ngetik dah daripada nulis. Emang panjang banget. Panjang banget. Satu diagnosa nih. Iya. Itu perencanaannya bisa sampai 1, 2, 3. Belum rasionalnya, belum tujuannya. Gitu deh. Terus belum kriteria hasilnya. Harus gimana. Waduh banyak. Nah kayak gue kalau disuruh bikin askep, mendingan tidur aja deh. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang mau kuliah perawat jangan takut. Kalau yang mau Iya, udah jangan siap takut. yang masuk aja, Jangan. jalanin, happy dan jangan lupa untuk berdoa, semangat. Ya itu bukan. Betul. Kata Nenden. Betul. Semangat. Ya mungkin segitu dulu podcast dari gua Bang Ais sama kakak Nenden. Yang mau follow kakak Nenden bisa langsung klik di bawah. Boleh tanya-tanya, boleh. Nanya sharing karena menurut Sharing. gua perawat itu solidaritasnya tinggi ya. Go. Serius itu solidaritas tinggi. Nggak tahu. Nggak tahu sih. Enggak tahu. Ya guys, pokoknya segitu dulu. Kalau gua ada salah kata, gua mohon maaf. Ya, mohon maaf juga. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.